Shalom adik-adik, selamat ulang tahun untuk kalian yang berulang tahun di bulan Januari. Nah, gimana nih? Sudah siap semua? Kita mau bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang semangat ya pasukan Kristus, kita bersyukur selalu untuk kasih setia Tuhan. Sudah siap semua? Nah, adik-adik sekarang kita mau main. Ada yang tahu nggak kita mau main apa? Hah, betul banget, kita mau main games. Nah, nanti adik-adik jawab ya. Adik-adik boleh jawab di kolom komentar atau langsung jawab aja secara langsung. Oke, kita mulai ya gamesnya. Nah, games yang pertama. Siapa tokoh Alkitab yang berhasil mengalahkan rasa takutnya dan mengalahkan Goliat? Yuk, nih ada pilihannya, nanti adik-adik pilih ya. A. Musa. B. Daud. C. Yusuf. Siapa? Ayo, siapa? Aku kasih waktu 5 detik buat jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, siapa? Iya, Daud. Wih, adik-adik di rumah pada keren-keren banget. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang kedua. Dijawab ya, lebih semangat nih. Apa yang terjadi dengan Sungai Yordan dalam Kisah Yosua dan Sungai Yordan? A. Sungai terbelah. B. Tuhan menahan air Sungai Yordan. Yuk dijawab. Siapa? Yang mana? A atau B? Masa A yang bener atau B? B. Yakin? A atau B? Betul, yang B. Tuhan menahan air Sungai Yordan. Yeay, keren-keren. Nah, pertanyaan yang terakhir nih adik-adik. Dijawab ya, yang tadi masih salah harus betul kali ini, oke? Nih, siapa tokoh Alkitab yang dimasukkan ke dalam gua singa? Siapa? Nih, aku lupa ada pilihannya. A. Yusuf. B. Daniel. Siapa? Ayo dijawab, A atau B? Yusuf, Daniel. Daniel, Yusuf. Yusuf, Daniel. Siapa? Betul, Daniel. Wah, hebat anak-anak Kristus semua. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita berikan yang terbaik semuanya untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai main game ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, setiap firman-Mu yang disampaikan kepada kami, semuanya bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Let's pray and worship. Shalom semuanya. Oke, apa kabar adik-adik di rumah? Oke, kakak berharap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kalian tahu nggak kita memperingati apa nih, kakak? Ada yang tahu kak? Ayo ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jumat Agung. Apa sih Jumat Agung kak? Hari kematian Tuhan Yesus Karisma. Ya? Oke, sama-sama kita mau beribadah. Biar ibadah hari ini Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Nah, sebelum ibadah, kakak mau perkenalkan nih kakak ada teman baru. Halo. Oke, coba kamu perkenalkan diri kamu sama teman-teman di rumah. Halo Silakan. teman-teman, nama aku Devin. Aku kelas 4A. Oke, namanya siapa tadi kak? Devi. Devin kalau di sekolah minggu itu masuk kelas 4 ya? Iya. Kelas 4, oke. Iya. Adik-adik yang di rumah kalau masih ingat si Devin ini sering ibadah pagi ya kak? Betul. Iya, sering ibadah pagi. Oke, yuk sekarang kita akan bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri sama-sama yuk, sama kakak yuk. Yuk, Kita mau bangkit nyanyi berdiri buat yuk. Tuhan Yesus. Ayo kak. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Oh Sukacitaku ya. Masih ingat gerakannya? Ayo sama-sama kita nyanyi yang terbaik buat Tuhan ya. Yuk. Oh Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Amin. Oh sukacitaku, Pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Katakan dia. Dia mengasihi Amin. bahkan mati Bagiku katakan suka
sukacitaku. Sekali lagi ya. Kurang semangat buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesus. Katakan oh. Oh, Sukacitaku. pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Katakan dia. Dia mengasihi aku, Bahkan mati bagiku. Katakan sukacita. sukacitaku Lompat ya. kini penuh. Oke. Ayo mana tangannya? Katakan padanya. Padanya ku berharap. Pada siapa? Pada Yesus Allah yang hidup. Satu lagi tangannya ya. Ayo adik-adik. Padanya. Aku berserah. Engkau sungai kehidupan. Ayo siap-siap. Ayo yang di rumah turun. Naik ya. Wah pintar. Lagi yuk. Naik ya. Tangannya sama-sama. Pam pam pam. Sekali lagi ya. Yang semangat buat Tuhan Yesus. Oh, Sukacitaku. pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesus. Amin. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Katakan dia. Dia mengasihi aku, Bahkan mati bagiku. Katakan sukacita. sukacita. Lompat ya. Kini. Penuh. Amin. Tangannya yuk sama-sama. Padanya. Aku berharap. Pada siapa? Pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi ya. Ayo tangannya sama-sama. Padanya ku berserah. Engkau sungai Siap-siap. kehidupan. Ayo turun naik. Lagi ya. Sekali lagi ya. Ayo. Lagi ya. Ayo sama-sama tangannya. Pam 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 pam. Yeay. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kakak undang kalian untuk duduk lagi. Persiapkan hatimu. Persiapkan yang kamu butuhkan, Alkitab kamu, alat tulis kamu, supaya kamu bisa beribadah dan mendengar firman Tuhan dengan baik ya Kak. Betul, Amin. Yuk, kita mau nyanyi dengan darahmu. Tutup matanya adik-adik. Ya adik-adik, kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama angkat pujian ini adik-adik. Kiralabaya syakaya ralabata karalabaya. Yuk sama-sama adik-adik yuk. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Amin. Akulah Sekali katakan, dengan darahmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Amin Tuhan. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah Ayo angkat tangannya sama kakak. Katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Ayo panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Katakan pengabdian. Pengabdianku hanya padamu.
adik-adik katakan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku Seru. Kami berseru Tuhan. Yesus, Yesus ku Kami berseru panggil. padamu ya Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus. Yesus, Sekali lagi adik-adik lebih keras lagi katakan Bapakku. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus Ku berseru. Amin. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Katakan pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Katakan pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah. Sekali katakan pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapakku. Haleluya. Adik-adik mulai sembah Tuhan Yesus. Ayo mulai sembah adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo sembah Tuhan adik-adik. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kematian Tuhan Yesus. Tuhan sudah mati buat kita adik-adik. Ayo sembah Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kalian. Ayo bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita sama-sama lipat tangan. Tutup mata kalian, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan hingga sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, untuk menyembuhkan kami, untuk menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu ya Bapa. Kami mau terus Tuhan untuk selalu meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan untuk kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak nih. Ini minggu ketiga di bulan Januari. Kakak bertemu lagi sama kamu untuk menyampaikan cerita yang sama tentang lebih dari pemenang. Siapa yang ingat cerita 2 minggu lalu nih, minggu pertama, minggu kedua. Dan hari ini kakak masih nyambung ceritanya ya. Kakak akan cerita tentang seorang tokoh lagi dari firman Tuhan yang juga dipakai Tuhan menjadi orang yang menang. Bisa mengalahkan sesuatu yang besar gitu ya. Keluar dari hidupnya menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di minggu pertama ada cerita Daud. Di minggu kedua ada cerita Yosua ya. Dan di minggu 3 ini, hari ini kakak mau cerita tokoh yang tidak kalah penting, yang hebat juga dipakai Tuhan. Nah, judul ceritanya adalah mengalahkan niat jahat. Nah, kalau kamu mau keluar jadi pemenang, berarti kamu harus menang mengalahkan sesuatu. Nah, minggu pertama kita menang mengalahkan apa? Ketakutan. Minggu kedua menang mengalahkan
apalagi tantangan-rintangan ya, seperti yang hambatan, tantangan, rintangan. Dan minggu ketiga sekarang kita belajar untuk mengalahkan yang namanya niat jahat. Tetap harus keluar jadi pemenang. Intinya kita keluar, kita mengalahkan kejahatan, kita mengalahkan hal yang besar sampai kita jadi pemenang. Nah, di minggu ini kakak mau cerita tentang tokoh yang hebat juga, yang tidak kalah hebat dengan tokoh-tokoh yang lain. Tokoh ini namanya Daniel. Ya, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kakak dan kepada adik-adik semua dari ceritanya Daniel. Nah, adik-adik tahu ya, Daniel hidup di zaman Raja Darius. Tapi Raja Darius itu bukan raja yang satu bangsa sama Daniel. Daniel dan teman-teman yang lain adalah orang-orang buangan, adik-adik. Apa itu ke orang-orang buangan? Ternyata Daniel bukan orang Israel. Dia tinggal di negara Babel, yang dimana negara itu bukan negaranya. Daniel bersama dengan seluruh bangsanya diambil, ditawan, dikeluarkan dari bangsanya dan dijadikan seorang budak atau tawanan di negara orang nih ya. Yaitu di negara Babel. Tapi karena Daniel adalah orang yang tidak biasa, dia orang yang cerdas, dia pintar, dia mendapat kepercayaan adik-adik. Dia mendapatkan kepercayaan dari raja untuk mengatur segala sesuatu yang bisa membuat raja terbantu nih dengan pekerjaannya Daniel. Nah, karena Daniel adalah anak Tuhan, Daniel sangat mengasihi Tuhan, dan Daniel adalah umat Tuhan, Daniel punya kebiasaan adik-adik. Kebiasaannya Daniel adalah satu hari Daniel harus berdoa sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, kebiasaan ini adalah kebiasaan yang baik atau yang buruk ya menurut kamu? Coba sambil kamu lihat acara ini, kamu ketik di kolom komentar. Oh, ini kebiasaan baik kah atau kebiasaan buruk gitu ya? Nah, kakak mau tanya nih, kebiasaan berdoa setiap hari sebanyak 3 kali dilakukan oleh Daniel, itu adalah kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang baik? Nah, kalau kebiasaan yang baik atau buruk, kamu ketik di kolom komentar. Nah, karena kebiasaan ini, ada orang-orang yang pada akhirnya tidak suka sama Daniel. Nah, kadang-kala kita bingung ya kak, ini kan perbuatan baik kak. Tapi kok kenapa banyak orang yang gak suka? Harusnya kan kalau orangnya baik pasti banyak yang suka ya. Tapi kali ini Daniel ada yang tidak suka. Nah, biasanya kamu juga begitu ya. Aku di sekolah sering kak dibenci orang kak karena banyak gak suka sama aku gitu ya. Daniel juga seperti itu adik-adik. Nah, karena ada beberapa orang yang sangat tidak suka sama Daniel. Dan mereka ini bukan anak-anak Tuhan juga. Mereka bukan dari bangsanya Daniel juga. Dan mereka berusaha untuk mencelakai Daniel. Bagaimana caranya? Nah, suatu kali mereka menghadap raja nih. Dia menghasut raja. Raja kan tahu ya. Raja kan pernah bilang bahwa di negara ini tidak ada orang yang lebih hebat dari raja. Pokoknya semua orang itu harus tunduk kepada raja dan menyembah raja sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang paling hebat di negara ini. Betul kan raja? Raja bilang, oke, betul banget. Pokoknya akulah orang yang paling hebat, gak ada yang hebat lebih dari aku. Semua orang harus tunduk sama aku, kata raja. Betul banget raja, kata orang-orang ini. Nah, orang-orang ini mencoba untuk merencanakan kejahatan, menjatuhkan Daniel. Apa yang mereka lakukan? Raja boleh gak bikin peraturan sekarang? Pokoknya raja harus bikin peraturan nih. Setiap orang yang berdoa kepada Tuhan yang lain, bukan berdoa atau meminta kepada raja, orang itu harus dihukum raja. Pokoknya kan raja bilang raja adalah orang yang paling hebat. Raja adalah orang yang paling berkuasa. Pokoknya raja yang harus disembah. Kalau ada orang yang berdoa kepada Tuhan yang lain, mereka harus dihukum. Setuju? Raja lalu bilang, setuju. Dibikinlah peraturan, ditandatanganin, dikasih materai, dicap. Jegrer ya, sampai akhirnya pengumuman ini diberitakan kepada semua orang bahwa mulai hari ini siapa saja yang menyembah kepada Tuhan yang lain atau berdoa memohon kepada Tuhan yang lain selain kepada raja akan dihukum. Hukumannya apa adik-adik? Hukumannya adalah dimasukkan ke dalam gua singa, yang dimana gua itu penuh dengan singa-singa yang lapar. Ya, suatu kali orang-orang yang berniat jahat sama Daniel ini seneng. Akhirnya ada peraturan yang bisa kita berikan untuk menghukum Daniel, untuk menyingkirkan Daniel dari bangsa ini. Akhirnya karena mereka senang, peraturan raja sudah diumumkan dan mereka mulai mencari kesalahannya Daniel. Karena mereka tahu nih, setiap hari Daniel berdoa. Yang dilakukan Daniel setiap hari berdoa. Dan doanya Daniel bukan doa kepada raja ya adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup bangsa Israel. Tuhan dari bangsa Israel pada waktu itu.
Dan ketika orang-orang ini sudah mendengar perintah raja sudah diumumin, mereka mulai pergi melihat-lihat jam-jam doanya Daniel. Mereka berusaha melihat atau membuktikan bahwa Daniel melanggar perintah raja. Sampai suatu kali mereka melihat bahwa Daniel seperti biasa. Dia mulai membuka jendelanya setiap hari dan dia mulai menghadap ke Yerusalem. Lalu Daniel mulai berdoa kepada Tuhannya bangsa Israel, kepada Tuhan Allah yang hidup. Dan ketika orang-orang yang berniat jahat ini melihat bahwa Daniel sedang berdoa dan bukan berdoa kepada raja, mereka senang sekali. Mereka langsung cepat-cepat berlari menemui raja dan mereka ngadu. Tuh lihat raja, ternyata ada orang yang melanggar perintah raja. Siapa kata raja? Orang itu namanya Daniel. Saat ini dia sedang berdoa dan dia berdoa kepada Tuhannya bukan kepada raja. Dia meminta kepada Tuhannya bukan kepada raja. Dan saat ini Daniel sedang berdoa, bahkan dia berdoa sehari 3 kali kepada Tuhannya. Dan ketika mendengar ini apakah raja menjadi marah adik-adik? Oh enggak, raja malah sedih karena Daniel adalah orang yang sangat disayang oleh raja. Sampai akhirnya raja gak bisa berbuat apa-apa. Karena peraturan ini sudah disetujui oleh raja dan sudah diumumkan ke semua rakyat yang ada di Babel. Sehingga akhirnya raja terpaksa harus menghukum Daniel. Raja mulai menyuruh orang-orangnya untuk membuang Daniel ke dalam gua singa. Tapi sebelum Daniel masuk ke dalam gua singa, raja bilang begini, semoga Tuhan kamu yang kamu sembah menyelamatkan kamu. Raja sedih, raja merasa dia tidak tega. Tapi karena peraturan yang sudah dia buat, dia harus lakukan. Sampai akhirnya Daniel harus masuk ke dalam gua singa. Dan gua singa itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Dimateraikan oleh materai raja dan materai-materai bangsawan. Sehingga gak ada orang satupun yang berani membukanya. Nah keesokan harinya ketika raja bangun pagi-pagi, raja mulai tergesa-gesa nih. Dia mulai buru-buru pakai jaketnya, pakai jubahnya dan dia berlari-lari menuju gua singa di mana Daniel dimasukkan ke dalamnya. Ketika dia berlari, dia memerintahkan orang untuk membuka batu yang menutupi gua singa ini. Dia bilang, coba kamu gulingkan batu itu, angkat batunya. Saya akan melihat Daniel di dalamnya apakah dia sudah mati ditelan oleh singa atau masih hidup. Akhirnya orang-orang itu membuka batu yang ada di atas gua ini dan raja mulai berteriak memanggil Daniel dari atas gua. Daniel, Daniel, apakah Tuhan menyelamatkanmu dari mulut-mulut singa itu? Dan Daniel bilang dari dalam dengan suara yang keras, dia bilang, hidup raja, aku masih hidup karena Tuhan menyelamatkan aku dan membuat mulut singa-singa ini tertutup. Sehingga mereka tidak menerkam aku, kata Daniel. Sehingga akhirnya raja bersuka cita. Raja senang bahwa Tuhan yang disembah Daniel telah menyelamatkan Daniel dari mulut-mulut singa. Sehingga raja akhirnya memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa. Dan sebaliknya, raja menyuruh orang-orang pilihannya untuk memasukkan orang-orang yang jahat tadi, yang berniat jahat mencelakai Daniel untuk dimasukkan ke dalam gua singa beserta anak-anaknya. Dan ketika mereka dimasukkan ke gua singa nih, belum masuk sampai ke dasar, mereka sudah dicabik-cabik oleh singa dan mereka habis dimakan dan diterkam oleh singa itu. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu, setelah kejadian ini, raja langsung buat pengumuman. Apa pengumumannya? Dia buat pengumuman yang baru bahwa semua orang masyarakat bangsanya yang ada di Babel harus berdoa dan memohon kepada Tuhannya Daniel. Karena raja tahu bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan Daniel adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong Daniel dari yang namanya celaka, dari yang namanya kematian, dari yang namanya kejahatan. Dan Daniel diselamatkan karena dia berdoa kepada Tuhannya. Makanya raja bilang, sekarang ini semua orang harus menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Wah, keren gak adik-adik? Keren ya, hanya dengan satu orang, satu bangsa akhirnya menyembah Tuhan. Tapi ada perjuangan yang dihadapi Daniel. Perjuangannya apa? Dia harus menghadapi kejahatan yang diterimanya. Tapi dengan menghadapi kejahatan yang menimpa Daniel, kejahatan yang ditunjukkan orang-orang itu kepada Daniel, Daniel gak berhenti untuk apa tadi? Berdoa. Nah kuncinya di sini kakak mau bilang. Caranya Daniel menang menghadapi yang namanya niat jahat tadi, Daniel tidak berhenti berdoa. Daniel tetap setia berdoa 1 hari berapa kali tadi?
3 kali. Daniel tetap setia memohon kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang hidup yang akan menyelamatkan hidupnya. Sehingga Daniel bisa menang. Walaupun kelihatannya nggak mungkin ya adik-adik ya. Namanya singa yang lapar, singa yang buas ketika dia lihat ada makanan pasti diterkam, pasti mati. Tapi karena dengan kuasa Tuhan, Daniel percaya Tuhan yang akan menyelamatkan hidupnya. Sehingga terbukti ya adik-adik ya, Daniel tidak diterkam oleh singa. Dia tetap hidup dan Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Daniel. Nah adik-adik kakak mau kasih tahu begini, kamu juga akan dipakai Tuhan seperti Daniel. Caranya gimana kak? Nah caranya begini. Perhatikan kakak baik-baik. Kalau kamu mau menang menghadapi yang namanya kejahatan-kejahatan yang ada di sekeliling kamu, ingat, kamu bukan membalasnya dengan kejahatan lagi. Kamu tidak membalasnya dengan cara kamu berbuat jahat lagi kepada orang-orang itu. Tapi yang paling penting, senjata yang paling kuat yang bisa kamu miliki adalah doa. Nah, kakak mau kasih tahu kalau ada orang yang berbuat jahat sama kamu, bukan kamu balas berbuat jahat. Kalau ada orang yang sering menyakiti hati kamu, bukan kamu balas lagi, kamu sakiti. Tapi kamu doakan. Karena dengan kuasa doa, doa yang kamu naikkan tadi, kamu berikan kepada siapa? Tuhan. Dan Tuhan yang dengar doa kamu sehingga Tuhan yang akan menyelamatkan kamu. Nah Daniel percaya bahwa ketika dia menyembah Tuhan, Daniel berharap kepada Tuhan yang benar. Daniel berharap kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Sama. Kalau kamu berdoa sama Tuhan, artinya kamu mulai mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kamu meminta sesuatu dari Tuhan, kamu berharap sama Tuhan, kamu menaruh pengharapan kamu kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kamu hadapi, kamu tahu Tuhan pasti tolong. Ya adik-adik ya, nah mulai hari ini kakak mau ingatkan kita semua. Kalau kamu menghadapi sesuatu yang besar, yang jahat yang menimpa kamu, ingat. Cara satu-satunya yang membuat kamu kuat, senjata terbaik yang kita punya adalah apa? Berdoa. Sama seperti Daniel yang sudah dipakai Tuhan, yang selalu setia berdoa setiap hari. Dan kakak mau supaya kita semua juga tetap setia berdoa. Nah firman Tuhan bilang gini, apapun yang kamu hadapi, kamu harus hadapi dengan apa? Kuat ya, supaya kamu keluar jadi pemenang. Sehingga kamu menang atas kejahatan, kamu keluar jadi pemenang, bahkan kamu lebih dari pemenang. Nah kakak mau kasih tahu nih, walaupun kamu dengar nih sekarang nih bahwa tahun ini adalah tahun yang jahat, yang mengerikan. Semua orang pasti mengalami kesusahan, kejahatan, tapi kamu percaya. Dengan doa kamu berharap kepada siapa? Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menolong kamu. Doakan keluarga kamu, doakan papa mama kamu, doakan teman-teman kamu, doakan semua orang yang kamu kenal supaya Tuhan tetap jaga kita semua dari yang namanya kejahatan. Sehingga kita bisa keluar menjadi pemenang. Nah kalau ada dari kamu yang hari ini dengar firman Tuhan, yang kamu mau hari ini kamu putuskan, aku maukah jadi pemenang? Aku menang dari niat jahat, aku menang dari kejahatan, aku keluar mengalahkan kejahatan. Nah hari ini kamu yang mau, ketik di kolom komentar, aku mau setia berdoa seperti Daniel ya. Nah caranya adalah berdoa sungguh-sungguh setiap hari, minta sama Tuhan, Tuhan tolong kita setiap hari sehingga kita jadi seorang pemenang. Pemenang yang lebih dari pemenang. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kakak udah selesai cerita hari ini. Dan biar cerita hari ini juga menjadi berkat buat kita semua. Dan jangan lupa berdoa setiap hari. Baca firman. Melakukan yang benar. Sampai Tuhan Yesus datang lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, seperti biasa kakak undang semua berdiri. Kita akan mengangkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami hari ini sudah beribadah. Dan biar ibadah kami semua berkenan kepada Tuhan. Sebelum kami selesai dan tutup ibadah kami Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Kemanapun kami pergi, kami disertai Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Isi rumah kami diberkati Tuhan. Pendidikan kami, sekolah kami jadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Dan apa saja yang kami perbuat, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Dan biar kami tetap setia mengasihi Tuhan Yesus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.